Terima kasih telah berkunjung ke RSUD Kota Padang Panjang, Bapak Prof. Afriwardi, Dekan dari UNEN yang luar biasa, dan juga Dr. Daan Kamri dari M. Jamil. Kami memilih RSUD Kota Padang Panjang itu latar belakangnya panjang itu. Pertama itu adalah proses pendidikan kedokteran itu berbeda dengan proses pendidikan di fakultas lain atau ilmu-ilmu yang lain. Jadi sekarang ini seperti kita ketahui, disampaikan oleh Pak Dekan tadi, bagaimana kita meningkatkan peran daripada Komkordik sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 93 tahun 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sehat RSUD Kota Padang Panjang. Yang pastinya bertemu lagi dengan Dani Permana Putra saat ini di podcast RSUD Kota Padang Panjang. Nah, kali ini kita cukup spesial sekali karena ada 3 narasumber kita. Wah, narasumber dalam banget ya. Tapi yang akan menjelaskan yaitu seputar apa yang harusnya tentang RSUD Kota Padang Panjang. Nah, RSUD Kota Padang Panjang harus lebih baik lagi. Nah, itu adalah salah satu mungkin yang kita harapkan dan masyarakat atau mungkin sahabat sehat harapkan untuk RSUD Kota Padang Panjang. Untuk itu banyak sekali masukan yang harus kita tambah dan juga yang harus kita perbaiki juga. Nah, kali ini sudah hadir bersama saya Ibu Direktur RSUD Kota Padang Panjang, yaitu Ibu Lismawati RM Biomed SPPA. Selamat pagi, selamat siang Ibu. Selamat siang. Selamat siang Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke RSUD Kota Padang Panjang, Bapak Prof. Afriwardi, Dekan dari UNEN yang luar biasa, dan juga Dr. Daan Kamri dari M. Jamil. Terus juga selamat siang untuk Bapak Profesor Dr. Afriwardi SHMA Sub SKKD Konsultan. Benar ya Pak? Ada yang kurang Pak, namanya Pak, pas ya Pak? Salah sedikit. Salah dikit Pak, mohon Pak. Oh iya Pak ya. Bapak, saya maafkan semua. Oke Pak. Ya, selamat siang para sahabat setia RSUD Kota Padang Panjang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang juga untuk Bapak Dr. Daan Kamri, SPB Konsultan Onkologi ya Pak MKes. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke sahabat sehat RSUD Kota Padang Panjang. Oke, kita ke Bu Direktur dulu ya Pak ya. Ya, silakan. Tamu Bu, ini ada tamu yang cukup kalau boleh saya sampai grogi nih Bu. Wah banget gitu loh Bu. Bener ya Bu ya. Ini dari FK UNEN. Kenapa RSUD Padang Panjang mengguide istilahnya Bu? Kalau istilah mesranya meminang FK UNEN Bu untuk RSUD Padang Panjang. Ya, sama tadi groginya. Grogi ya Bu ya. Grogi nih. RSUD Padang Panjang salah satunya adalah rumah sakit pendidikan, dan salah satunya itu juga jadi dasar kita. Tapi yang kunjungan hari ini kunjungan sangat luar biasa yang telah berkunjung dekan, wakil dekan dari Dr. Daan Kamri, orang-orang hebat di Sumatera Barat. Alhamdulillah mau berkunjung ke Sumatera Barat. Terima kasih Prof, terima kasih Dok telah hadir di RSUD Kota Padang Panjang. Nah, kenapa mau meminang? Sebenarnya kami yang meminang atau sebenarnya meminang? Oh gitu ya Bu. Karena Kembali kami yang itu meminang. rumah sakit ini sangat jadi luar biasa dengan adanya rumah sakit UNEN, karena Fakultas Kedokteran UNEN, karena Fakultas UNEN yang kita tahu lah di Indonesia kita tahu, dan kita jadi salah satu rumah sakit di jaringnya, itu satu kebanggaan bagi kita. Suatu kebanggaan juga ya Bu ya. Dan mudah-mudahan ke depan kerjasama ini berjalan dengan baik, dan pelayanan kami lebih bisa maksimal untuk masyarakat Padang Panjang dan sekitarnya. Begitu. Berarti emang kita welcome banget lah ya Bu ya. Terima kasih banget ya Bu ya dengan kedatangan kayak gini ya Bu ya. Pak Dekannya luar biasa. Luar biasa ya Bu Dan ya. luar biasa. Oke, alhamdulillah. Kita Sama ada Daannya. Oh iya benar ya Bu ya. Sangat luar biasa. Luar biasa sekali. Baik. Dan hebat. Hebat. Ya. Amin. Semoga RSUD juga tambah hebat juga ya Bu. Amin. Amin. Kita ke Prof. Afriwardi, Bapak. Ini Pak, kenapa? Tadi kan Ibu nanyain kenapa milih ini. Nah sekarang saya tanya juga, kenapa Bapak pilih RSUD Padang Panjang gitu loh Pak? Ada apa dengan di sini gitu Pak? Ya. Alhamdulillah.
Jadi kami memilih RSUD Kota Padang Panjang itu latar belakangnya panjang itu. Pertama itu adalah proses pendidikan kedokteran itu berbeda dengan proses pendidikan di fakultas lain atau ilmu-ilmu yang lain. Gitu. Kenapa? Karena di FK atau mahasiswa kedokteran tersebut mereka itu pada intinya bisa berkontak dengan sebanyak-banyaknya jenis manusia, lingkungan yang berbeda, kemudian agama berbeda, semua semakin banyak perbedaan tersebut maka akan semakin baik untuk kami. Benar. Yang kedua, dinamika pendidikan kedokteran itu sungguh sangat cepat, ya, sehingga diperlukanlah lompatan-lompatan untuk mendapatkan lahan bagi anak-anak dan peserta didik kami itu untuk mereka dapat mencapai level kompetensi yang telah distandarkan. Standar tersebut kami kejar atau kami usahakan adalah dengan memberikan fasilitas atau ruang bagi mereka untuk mempraktekkan keilmuan yang mereka dapat. Gitu. Karena kedua itu beda loh dengan yang lain. Kenapa? Karena di kedokteran itu ada istilahnya art and science. Art itu seni. Seni itu akan didapat pada saat dia berada di rumah sakit. Kalau di rumah sakit tidak dapat dia itu. Kalau ilmunya dia bisa baca Google, bisa baca apa sekarang sangat luas sekali. Banyak sekali ya Pak ya. Tapi pada saat dia menjadi art dan seni itu tidak akan dapat di sana itu. Kenapa? Karena sentuhan dengan pasien itulah yang diperlukan. Gitu Pak. Karena itu yang ketiga proses pendidikan itu mau tidak mau, terutama jenjang profesi dan spesialis itu tempat pendidikan itu memang langsung kepada orang sakit. Ya, benar. Kalau sebelumnya kami akan berada di yang sehat-sehat atau malah boneka-boneka ya Pak ya. Itu yang disuruh mendidik, pasang kateter dia boneka, kemudian cara melahirkan boneka, dan akhirnya nanti pada saat mereka sudah menuju keilmuan seperti itu, maka saatnya mereka itu untuk mempraktekkan apa yang ada knowledge tersebut untuk dia sampaikan kepada ini semua. Dan tempat itu di rumah sakit. Terakhir adalah kenapa rumah sakit Padang Panjang? Ya. Ini menarik nih. Iya. Kenapa nggak rumah sakit lain gitu loh Pak? Iya. Karena jauh kan dari Padang ke Padang Panjang gitu Pak. Iya. Kenapa itu Pak? Rumah sakit prinsipnya kami mengambil semua rumah sakit sebetulnya, terutama untuk Sumatera Barat. Gitu. Kami ambil semua. Kenapa? Karena kita tersebut adalah orang Minang. Rata-rata masyarakat itu masyarakat Minang. Benar. Dan dengan masyarakat tersebut itulah salah satu kekhasan kita itu. Kenapa? Karena produk lokal kita itu supaya orang-orang yang terdidik di sini dia menggunakan filosofi di Minang ini. Sehingga pendekatan terhadap masyarakatnya insya Allah akan mereka dapatkan. Dan Padang Panjang memiliki itu semua. Ya. Kenapa? Karena di sini variasi daripada masyarakat Padang Panjang yang terkenal dengan keramah tamahan, dan yang kedua alamnya yang begitu indah, dan juga rumah sakit yang sudah mumpuni. Kenapa sudah mumpuni? Dulu kita punya rumah sakit di bawah itu ya. Sekarang sudah ada rumah sakit dibangun pada saat wali kota Pak Suirsam ya. Dibangun itu internasional. Sehingga kalau dia standar internasional, artinya sangat rugi kami kalau seandainya kami tidak membawa anak-anak kami atau peserta didik kami untuk berada di rumah sakit Kota Padang Panjang ini. Sehingga dan itu kami sampaikan dan itu kami masukkan pinangan lah gitu ya. Benar-benar. Dan alhamdulillah bagi rumah sakit itu menjadi suatu ada keuntungan yang mudah-mudahan akan didapat oleh rumah sakit. Kalau saya dengar dari penjelasan Bapak tadi kayaknya Bapak kenal banget dengan RSUD Padang Panjang ya Pak ya. Hafal banget gitu ya Pak ya. Ada apa Pak sebenarnya? Kenapa dekat sekali nih Bapak dengan RSUD Padang Panjang Pak kalau tahu? Ya, jadi Padang Panjang ini kan dari dulu gitu ya kan kita mendengar di dalam kota pendidikan. Gitu. Kalau kita boleh ini kan mungkin barangkali di semua pendidikan itu hendaknya ada di Padang Panjang. Ya, kalau memang belum buka fakultas kedokteran mungkin ya nanti bisa saja terjadi. Bisa saja nanti kita wahana yang ada itu kita gunakan untuk rumah sakit atau tempat pendidikan. Karena itu dah alamnya gitu. Masyarakatnya menerima seperti itu semua. Kita pada saat kita datang dengan dulu saja sudah juga ada. Apalagi dengan murid sekarang. Oh iya benar. Itu gitu, yang menjadikan kita. Berarti itu semua berarti ada koordinasinya dong Pak ya? Ini gimana menurut Bapak? Jadi sekarang proses pendidikan tersebut ada alurnya pendidikan tersebut. Ya. Nanti di antara rumah sakit
antara institusi pendidikan dengan rumah sakit pendidikan utama kami ada tim namanya tim Komkordik, yaitu mereka inilah yang akan menentukan persyaratan atau kelayakan suatu rumah sakit tersebut bisa dijadikan rumah sakit jaring untuk fakultas kedokteran. Dia akan menilai salah satunya adalah kunjungannya atau variasi penyakitnya. Itu yang penting sekali. Yang kedua adalah SDM-nya. Variasinya banyak tapi SDM-nya tidak cukup, tidak bisa juga. Dan yang ketiga adalah sarana prasarana. Ada rasanya ketiga ini dimiliki oleh rumah sakit. RSUD Parangpanjang ya Pak ya. Kalau dari kerjaan ini, cuman sekarang yang jadi ini adalah kita sengaja kita bawa Dr. Daan selaku Komkordik ini untuk mensosialisasikan atau untuk mencek atau mengevaluasi terhadap 3 unsur tadi itu. Apakah ketiga unsur itu terpenuhi atau tidak? Kalau seandainya unsur tidak terpenuhi, bagaimana upaya kita untuk mendongkrak itu menjadi lebih tercapai lagi? Nanti kalau berkaitan dengan Komkordik, kami barangkali Dr. Daan nanti ya Pak ya, sabar ya Pak ya. Oke. Jadi, tapi kalau kita lihat ya Pak ya, dari momok masyarakat juga, semakin banyak mahasiswa, malah semakin katanya banyak mahasiswa di rumah sakit mereka takut. Gimana nih menurut Bapak? Iya. Nah itu memang itu terjadi itu di tengah-tengah ya, Pak, ya? Kita di Padang nggak mengalami seperti itu Iya. Dia bilang kalau rumah sakit ke Jamil berobat nanti kita jadi kunci percobaan. Iya benar. Bahasa ini ya kan. Itu kita tidak mau seperti itu. Kenapa? Kalau satu rumah sakit ini sekarang Bu Lis sedang berupaya untuk menjadikan rumah sakit Kota Parangpanjang ini menjadi rumah sakit pendidikan. Ya kan? Kalau seandainya itu sudah saya tetapkan, semua protap-protap dan semua perjalanan-perjalanan penyakit tersebut itu wajib berdasarkan akademik gitu. Kalau seandainya rumah sakit dan rumah sakit pendidikan, mereka bisa saja pasien datang begini atau tidak ada urutan. Karena urutan dalam perubatan itu ada, yang pertama itu ada anamnesis. Harus ditanya-tanya. Ya, ditanya dulu, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik. Dan yang ketiga baru pemeriksaan laboratorium. Kalau dari depan nanti baru ada pemeriksaan tambahan. Ini prosesnya untuk menunjukkan diagnosa itu. Pada saat diagnosa itu terjadi, maka orang akan melihat apa obatnya pilihannya. Ada obat pilihan utama, ada pilihan kedua, ada pilihan ketiga. Dan itu kalau dia rumah sakit pendidikan, itu protap itu wajib dia lalui. Sehingga apa? Sehingga masyarakat hendaknya memahami rumah sakit pendidikan itu bukan memberikan kepada pasien-pasien itu kepada orang yang tidak kompeten. Tidak mungkin. Ya. Kenapa? Karena pada saat mahasiswa itu melakukan pemeriksaan dan sangat banyak dari kasus-kasus yang kami temui tersebut, pengalaman itu malah ketemunya karena sering-sering periksa. Ya kan? Iya benar. Nanti datang perawatan teman anak-anak dari akademi perawatan, mereka memberikan perawatan. Karena dia dalam pendidikan dia sangat hati-hati. Dan apa yang dia periksa itu betul-betul dia bertanggungjawabkan dia. Kenapa? Karena dia ada konsulen atau pembimbingnya di belakang yang akan memberikan ditanyalah gitu. Sehingga dia akan memberikan data yang sebenarnya. Kalau tensi dia cek betul-betul, dan kalau semakin banyak orang mencek tensi semakin baik. Gitu. Jadi anggapan masyarakat dia menjadi prinsip itu tidak benar. Kenapa? Karena pada saat eksekusi pemberian obat-obatan tetap dipegang oleh DPJP. Itu DPJP. Jadi dokter penanggung jawab pasien itu. Ia mereka akan memberikan ini. Dia tidak semata-mata sudah diperiksa sama peserta didik nanti tidak. Maka kami sangat beruntung sekali ya, kata pasien-pasien dia berada di rumah sakit pendidikan dipastikan mereka mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar operasional dalam pelayanan kedokteran itu. Itu untungnya bagi mereka. Berarti Bapak mengirimkan mahasiswa itu udah ada syarat khusus juga gitu ya, Bapak ya, baru bisa dikirim ke RSUD Kota Parangpanjang gitu. Betul. Jadi kita mengirim itu tidak sama. Suatu itu spesialis ada level band 1-nya, band 2, band 3, band 4. Itu syarat-syarat khusus ya. Jadi mereka itu kan diberikan list kompetensi yang mereka bisa kerjakan. Kalau di luar itu tidak boleh kerjakan. Gitu. Tidak boleh gitu ya. Misalnya dia baru anak koas, dia belum bisa membius misalnya. Dia lakukan bis, tidak salah. Atau dia masang intubasi, tidak boleh. Jadi kami pastikan bahwasanya dalam proses di rumah sakit pendidikan tersebut semua standar-standar itu dipastikan sesuai dengan standar yang ada, sesuai dengan orang kompetensinya. Jadi tidak usah takut masyarakat. Justru kalau berharap, kalau saya pribadi, saya sebetulnya lebih senang kalau seandainya keluarga saya itu dirawat di Bangsal. Gitu, Pak.
benar. untuk perawatannya ya. Iya. Tapi kalau untuk kita yang nungguin ya jangan di sana Iya, lah. di VIP ya Pak ya. Iya benar. Tapi sekarang dengan inovasi dari Bu Liz tadi sangat hebat sekali. Iya benar. Kenapa? Karena walaupun di Bansal nanti akan kami partisi dan kami bikinkan tempat instandurnya sehingga Pak semua Penunggunya. penunggu yang nyaman. Karena pada saat sakit itu yang lebih sakit itu adalah penunggunya, Iya. keluarga. Sibuk pergi mengantar, sibuk begini, sibuk begini. Makannya nggak selesai juga gitu ya Pak. Iya, lagu mikirkan uang, pekerjaan ditinggal pada semuanya gitu. Jadi memang seperti itu ini. Jadi kita berharap dengan terjadi nanti penetapan rumah sakit pendidikan untuk rumah sakit RSUD Kota Padang Panjang ini, itu adalah langkah yang sangat jauh ke depan untuk mereka bisa menjadikan layanan untuk masyarakat Kota Padang Panjang itu semakin baik. Oke, berarti setelah nyampe di RSUD Padang Panjang, anggota Bapak masih Bapak pantau berarti ya Pak ya? Iya, pemantauannya tetap ada. Oke. Di aman lah ya Pak. Insya Allah. Insya Allah aman ya Pak ya. Kita ke Bapak Dokter Daan dulu. Pak, gini Pak, Bapak sebagai koordinasi ya Pak ya? Ya, Ketua Komkordik dari M Jamil Padang, FK Unan. Ya, ini gimana nih Pak? Kira-kira Ya. dari Bapak. Jadi sekarang ini seperti kita ketahui, sampaikan oleh Pak Dekan tadi, bagaimana kita meningkatkan peran daripada Komkordik sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 93 tahun 2015 yang mengatur tentang rumah sakit pendidikan. Bahwa kalau kita mengacu ke status rumah sakit itu ada dua. Yang pertama rumah sakit yang berstatus pendidikan, yang kedua rumah sakit yang non pendidikan. Kalau kita lihat dari 10 rumah sakit top di dunia, bahwa rumah sakit pendidikan itu yang pada posisi-posisi atas. Kalau kita lihat dari literatur di dunia, di Amerika, di Eropa, ternyata rumah sakit pendidikan itu yang pada posisi atas, seperti Mayo Clinic, kemudian top 10 lah kata orang di Edinburgh, di United Kingdom, Inggris. Ternyata rumah sakit pendidikan itu berada pada posisi yang level puncak. Seperti pameo di masyarakat bahwa rumah sakit pendidikan itu pada level bawah. Kenapa? Karena tempat sebagai kelinci percobaan. Sebenarnya itu paradigma itu yang mesti kita ubah, bahwa rumah sakit pendidikan itu betul-betul menerapkan, kalau di bidang ilmu kedokteran itu kita kenal dengan kedokteran berbasis bukti atau evidence based medicine, sehingga seluruh penegakan diagnosis, kemudian terapi, pengobatan itu dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan, sehingga pasien-pasien yang datang di rumah sakit pendidikan itu dikelola dengan baik, dan tentunya pasien itu mendapat pengobatan yang terbaik. Kemudian untuk mahasiswa-mahasiswa kedokteran, seperti yang sampaikan Pak Dekan tadi, baik untuk mahasiswa S1 profesi dokter, kemudian SP1 atau spesial 1 spesialis maupun subspesialis, itu membutuhkan lahan atau wahana untuk proses pendidikan mereka. Sebenarnya FK Unan sudah punya rumah sakit pendidikan utama, namanya Rumah Sakit M Jamil Padang. Tetapi sesuai dengan tingkatan atau level rumah sakit, di Rumah Sakit M Jamil itu kasus yang datang itu kasus-kasus yang tingkatannya sekali, itu yang sangat complicated. Iya benar. Ya, sehingga peserta didik itu membutuhkan kasus-kasus yang berbeda dengan rumah sakit pendidikan utama seperti Rumah Sakit M Jamil Padang, sehingga rumah sakit daerah Kota Padang Panjang sebagai rumah sakit jejaring ini memberikan wahana untuk peserta didik mendapatkan kasus-kasus yang berbeda, ya, tingkatan level beratnya penyakit di RSUD Jamil yang ditemukannya di rumah sakit RSUD Kota Padang Panjang, sehingga Komkordik yang merupakan jembatan antara rumah sakit pendidikan utama RSUD Jamil dengan institusi pendidikan, dalam ini adalah Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, memberikan pemahaman, kemudian evaluasi, sehingga rumah sakit RSUD Kota Padang Panjang ini nantinya juga akan kita gerakkan untuk menjadi rumah sakit pendidikan jejaring, sehingga peserta didik kita secara rutin akan dapat kita kirimkan ke sini, termasuk seluruh departemen atau bagian
yang membutuhkan wahana Rumah Sakit Kota Padang Panjang ini sebagai tempat kita mengirimkan. Jadi seluruh departemen, ya ada beberapa banyak departemen, mulai dari kalau kita sebut 4 besar, bedah, obgyn, penyakit dalam, anak, dan bagian-bagian yang kecil itu kita kirim ke rumah sakit ini untuk mahasiswa kita atau peserta didik kita untuk mendapatkan kasus-kasus yang beragam tadi. Dan itu nampaknya kita lihat dari monitoring evaluasi kita, Rumah Sakit Sude Kota Padang Panjang ini saya kira di bawah pimpinan Ibu Direktur Bu Lismawati ini sangat luar biasa, baik manajemen yang dilakukan terhadap pengelolaan pasien dan sebagainya, termasuk juga staf DPJP, Dodiknis yang ada di Rumah Sakit Pendidikan ini. Gitu ya Pak ya. Itu berarti udah kapan nih mulai masuk nih kira-kira? Beberapa tahun yang lalu sudah ya, berjalan, Pak, ya? dan berjalan. Ini sekarang kita melakukan evaluasi. Apa temuan-temuan mungkin yang dirasakan kurang. Tadi kita sudah melakukan pertemuan. Ada beberapa penyampaian yang disampaikan oleh Bu Dirut. Saya kira ini menjadi masukan kita bersama untuk memperbaiki ke depan, baik jalur administrasi, surat menyurat, kemudian pengiriman peserta didik, kemudian juga bagaimana nantinya kita meningkatkan staf DPJP yang mendidik peserta didik kita. Tentu ini akan kita tingkatkan, baik perannya itu sebagai pendidik, termasuk juga sebagai pelayan kesehatan masyarakat di Rumah Sakit Padang Panjang ini. Jadi ada dua, ada proses pendidikan, dia mendidik. Kalau seorang dokter, seorang dosen, pendidik klinis mengajarkan ilmunya, tentu si dosen ini atau DPJP ini selalu akan belajar terus, dan ilmunya itu akan lebih lekat lagi pada dirinya, sehingga ini akan lebih memantapkan. Kemudian juga peserta didik kita mendapatkan kompetensi yang diharapkan, sehingga peserta didik yang lulus dari institusi pendidikan mendapatkan kompetensi yang sesuai yang diharapkan, nantinya juga akan menggunakan ilmu itu untuk masyarakat lainnya. Harapan Bapak nih untuk RSUD Kota Padang Panjang kira-kira Pak? Ya. Harapan kami selaku Komkordik, RSUP Dr. Jamil Padang dan institusi pendidikan FK Unan, dari evaluasi yang kita adakan di bawah kepemimpinan Bu Dirut Dr. Lismawati, saya kira ini sudah berjalan sangat baik. Saya kira ini akan tetap kita tingkatkan, dan dari evaluasi yang kita lakukan tadi, baik dalam administrasi, integrasi, bagaimana peran Komkordik untuk pengiriman peserta didik kita di sini, mungkin ini akan kita tambah, ya, beberapa bagian-bagian yang belum mengirimkan peserta didik yang sini. Nanti ini akan kita lanjutkan evaluasinya. Jika sarana yang memadai, ini kita akan kirim terus, sehingga pelayanan-pelayanan di Rumah Sakit Kota Padang Panjang ini lebih meningkat lagi dengan adanya penambahan peserta didik, dan juga nantinya staf Dodiknis atau DPJP yang ada di sini lebih bisa ditingkatkan. Tentu dari pemerintah daerah maupun dari kementerian akan mengirim juga lebih banyak para spesialis yang sudah selesai tamat untuk mengabdi di RSUD Kota Padang Panjang. Tadi saya mengutip kata Bapak, mungkin akan kami kirimkan, kita tambah. Ya. Berarti ada angin segar nih dari kedua belah pihak ya Pak. Nah, boleh kasih sedikit nggak? Kenapa Bapak bilang mungkin akan kita tambah? Kenapa Pak? Karena dari evaluasi kita ada beberapa bagian yang sudah rutin mengirim segini, seperti bagian atau Departemen Obstetri Ginekologi Kebidanan, kemudian dari bagian atau Departemen THT, bedah kepala leher, yang sudah mengirim secara rutin, baik peserta didik S1 dokter maupun SP1 spesialis yang dikirim ke sini. Nah, nantinya tentu bagian-bagian lain, apakah dari bedah, dari penyakit dalam, dari jantung, ya, itu akan kita tingkatkan untuk melakukan kerjasama kita kirim di sini. Sehingga apa? Sehingga lebih banyak lagi peserta didik yang dikirim di Rumah Sakit Kota Padang Panjang, dan pelayanan tentu akan lebih banyak lagi dengan adanya peserta didik ini. Tentu otomatis nantinya dokter-dokter spesialis yang sudah menyelesaikan pendidikannya juga akan di drop untuk melakukan pengabdian di
Rumah Sakit Kota Padang Panjang ini. Benar. Win-win solution. Win-win solution ya Pak ya. Oke, kita ke Prof. Afriwardi juga. Pak, harapan Bapak Ya. untuk RSUD Padang Panjang. Ya, harapan kami tentu pertama adalah jangan ditolak pinang kami untuk ke Ini yang minang siapa nih Pak? Saling meminang ya Pak ya. Yang minang itu adalah karena untuk proses pendidikan ini kebutuhan kami. Ya. Kami tidak bisa pungkiri bahwasanya Fakultas Medicine Membutuhkan rumah sakit. memerlukan rumah sakit. Kenapa? Karena seperti bilang oleh Pak Dr. Dan Kamri tadi berkaitan dengan variasi kasus. Yang menjamin itu orang komplikasi semua. Iya benar. Yang untuk S1 kami itu untuk profesi dokternya susah. Bisa juga nanti tapi dipaksa-paksakan lagi. Kenapa? Karena satu penyakit itu kadang-kadang dikaburkan oleh penyakit yang lain. Iya benar. Iya benar. Ada komorbiditas ya. Bersambung pula. Makanya kata masyarakat Pak, jangan ke rumah sakit karena nanti semua rumah sakit datang dan banyak yang ketahuan katanya Pak. Benar. Nah, itu jadi itu yang menjadikan sehingga kami berharap ya pertama itu adalah kami sangat mendorong ya untuk meningkatkan status rumah sakit itu terutama. Ya silakan tadi nanti Ibu Direktur untuk endorse teman-teman untuk mempersiapkan rumah sakit ini ya. Dan yang kedua harapan kami itu tentu adalah ya seperti yang disampaikan ada kerjasama yang baik ini mari kita terus kita bina dan kita tingkatkan lagi sehingga proses pembelajaran itu dapat berjalan toh akhirnya nanti mungkin sebagian daripada anak didik itu nanti akan juga mengabdi ke rumah sakit daerah Padang Panjang dan melayani masyarakat kita, saudara kita yang berada di Padang Panjang dan sekitarnya. Terima kasih. Tapi kalau saya pikir kalau dengan banyaknya datang mahasiswa, makanya itu akan semakin banyak ini juga ya Bu ya. Misalnya dengan tempat kos juga mungkin ya. Tempat ini ya Bu, ini menangkap sekitar ya Bu ya. Ada keuntungan juga. Harapan dari Ibu Bu. Sekarang Bu. Harapan dari rumah sakit mungkin ya mudah-mudahan dengan Fakultas Kedokteran UNAN ini masyarakat terlayani itu intinya. Amin. Dan tidak ada keluhan apa-apa. Dan terbantu juga masyarakat sekitar ya Bu ya. Juga ya. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Ibu kedatangannya, terima kasih Bapak, terima kasih datang Pak. Mudah-mudahan RSUD Kota Padang Panjang ini semakin lebih baik lagi dan nggak ada lagi yang istilahnya janganlah ke rumah sakit karena banyak mahasiswa di situ. Jangan. Kita ini sahabat saya udah tahu juga kalau semakin banyak datang pendidikan tuh ya semakin bagus jadinya gitu, dipercaya juga gitu. Paradigmanya harus diubah ya Pak. Yang nggak ada lagi istilahnya yang kelinci ikut percobaan gitu. Nggak ada. Nggak ada istilah. Karena mereka sesuai dengan level. Nggak ada ya. Karena udah punya standar-standar sendiri ya Pak ya. Mereka sebenarnya sudah belajar mengetahui ilmunya gitu. Cuman sekarang ini penerapan sesuai levelnya. Ada tingkatannya. Oke, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih juga dan terima kasih juga buat sahabat saya dari RSUD Kota Padang Panjang. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. RSUD Kota Padang Panjang melayani dengan hati.